Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana an nusliha ma'isyatana linalil ridha was sa'adah wa naquma bil wajibati fi ibadati wat taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah jumpa kembali bersama kami di channel Pecinta Sholawat. Kali ini kita akan menyampaikan sebuah bincang-bincang ataupun sekedar wawasan kita untuk menyambut tahun baru yang akan kita laksanakan nanti dengan jalan apa? Membangun optimisme menjalani hidup. Membangun optimisme menjalani hidup. Yang pertemuan kemarin kita membicarakan masalah pentingnya introspeksi diri. Kali ini kami akan menyampaikan yaitu bagaimana sih cara kita membangun optimisme menjalani kehidupan ini. Kita mengetahui bersama para pemirsa, anak-anak mahasiswa sekitar Surabaya, bahwasanya di tengah krisis multidimensi yang menimpa bangsa kita ini, mulai dari krisis moral, krisis ideologi, ataupun krisis ekonomi yang beberapa tahun kemarin dampak dari adanya COVID-19 dan lain-lain sebagainya Mari kita bersama-sama merenungkan firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Yang artinya, dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa ketakutan. Allah menguji kita rasa ketakutan, menguji kita rasa lapar, kekurangan harta, benda, jiwa, buah-buahan, ataupun gagal panen Ketika mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Adik-adik sekalian, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dari ayat tadi bisa kita telaah bahwasanya kehidupan manusia itu akan senantiasa berubah-ubah dalam perjalanan roda kehidupan. Dikatakan dia selalu berputar, terkadang kita di bawah, di tengah, ataupun di atas. Kala kita menjumpai dalam kehidupan ini sebuah kemudahan ataupun kesulitan, kita bersedih, suatu saat tiba-tiba kita gembira. Namun dinamika kehidupan ini sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar iman kita menjadi tebal, kedekatan kita kepada Allah akan selalu bertambah. Dalam kitab Matan Al-Kharidah Al-Bahiyah, Syekh Ahmad Dardir mendendangkan sebuah syair.
wa kun ala alaihi syakura wa kun ala balaihi sabura. Yang artinya, dan bersyukurlah atas nikmat-nikmat Allah dan bersabarlah atas cobaan-cobaan Allah. Qasidah ini menjelaskan tentang tugas kita agar kita itu pandai-pandai bersyukur atas segala karunia Allah, anugerah Allah yang diberikan kepada kita semuanya membuat kita terlena tentang bagaimana cara menggunakan nikmat tersebut secara baik dan benar. Begitu pula sebaliknya, pada waktu kita diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya hendaknya kita bersabar. Kita harus selalu berhusnudzon ya. Berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah akan memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Ya mungkin pada suatu saat nanti. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra." Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengulang tentang kebersamaan antara kesulitan. Pasti akan ada kemudahan. Itu pasti. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengulang sampai 2 kali ya. Kita tidak boleh meragukan firman Allah tersebut ya. Dalam sebuah hadis qudsi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khalaqtu usran wahidan wa khalaqtu sayrani." Khalaqtu usran wahidan wa khalaqtu sayrani. Yang artinya, aku ciptakan kesulitan itu satu. Tetapi di situ pula aku ciptakan 2 kemudahan. Nah, ini adik-adik sekalian, mahasiswa Setitaran Surabaya dan para pemirsa sekalian yang berbahagia. Nah, sekarang ini ya, di antara kita ini mungkin ya ditakdirkan Allah menjadi seorang petani. Akan tetapi ketika waktunya panen gagal. Atau panen sukses, tapi harganya tidak sesuai dengan harapan para petani ya. Misalnya yang pelajar, nilai yang diperoleh kurang sesuai dengan harapan. Yang misalnya kerja kantor, di masalah kantornya dengan target-target ekonomi, target-targetnya belum sampai ya. Yang pedagang begitu, dagangnya menumpuk, pembelinya gak ada misalnya, sepi. Nah, hal itu semuanya ya tentu akan menimpa kita semuanya. Karena itu adalah sebuah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat-saat demikian itulah kita tetap harus menata hati untuk memposisikan Allah Subhanahu wa taala pada dugaan yang paling baik ya. Kita tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya segala apa yang kita terima ini baik ataupun buruk, nah, semuanya kembali kepada Allah. Kita hanya berusaha sebaik mungkin. Apabila kita sudah berusaha akan tetapi belum menampakkan hasil yang signifikan, kita tetap bersabar. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku itu berada pada posisi dugaan hambaku. Aku berada pada posisi dugaan hambaku kepadaku. Maksudnya apa? Maksudnya jika kita meyakini Allah tidak akan bisa menyelesaikan masalah kita,
Maksudnya apa? Jika kita meyakini Allah tidak akan bisa menyelesaikan masalah kita pun tidak akan kelar. Apabila kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa menyelesaikan urusan kita yang menurut ukuran kita itu sangat rumit, Allah pun akan menyelesaikan problem tersebut dengan skenario yang indah. Maka patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wallazi nafsi biyadihi law kana al-usru fi hujri la talabahu al-yusra hatta yadkhula alaihi wa la yahlib usrun. Wallazi nafsi biyadihi law kana al-usru fi hujrin la talabahu al-yusra hatta yadkhula alaihi wa la yaghliba usrun yusra. Demi Allah, seandainya kesulitan, keterpurukan, kegagalan itu berada dalam suatu lubang, pasti kemudahan akan mencarinya hingga bisa merengsek masuk ke dalamnya. Dan kesulitan tidak akan bisa mengalahkan kemudahan. Dalam arti apa? Kemudahan pasti akan menang. Ini perkataan Ibnu Mas'ud ya. Dan solusi terbaik ya menghadapi hidup adalah optimisme. Nah, kita diharapkan senantiasa yakin, optimis. Ya, dalam sebuah ungkapan al-yakinul ilmu kulluh. Optimisme merupakan sumber keilmuan apa saja. Mari kita bangun optimisme sembari sambil membenahi kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Kita evaluasi sikap kita, kinerja kita, ya, etos kerja kita, kedisiplinan kita, seperti apa, kita evaluasi semuanya. Tentunya dibarengi dengan riyadhah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak kenal lelah ya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin beribadah ya, rajin membaca wirid-wirid. Karena para pemirsa bahwasanya doa nisful ibadah ya. Doa itu separuh dari ibadah. Jadi sampai kapanpun kita sejak lahir, masa anak-anak, remaja, dewasa sampai tua, kita tetap diharapkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketentuan hasil dan tidaknya ya, itu adalah hak prerogatif Allah. Dengan munajat kita, segala masalah akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang indah. Insyaallah kita akan diberikan jalan keluar dari aneka krisis tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul ibadati intidalul faraji. Afdalul ibadati intidarul faraji. Sebaik-baik ibadah adalah menanti kegembiraan. Yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kira-kira adalah apa? Ya optimisme. Optimisme menyambut datangnya kebahagiaan itu. Ada sebuah ungkapan ya di barat ya. We can not live without hope. Masih ingat ya? We can not live without hope. Artinya kita tidak dapat hidup ya kalau kita tidak punya harapan. Ya tentunya harapan inilah yang menjadikan kita senantiasa semangat dalam kehidupan ini. Yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kira-kira adalah optimisme menyambut datangnya kebahagiaan. Bagaimana kalau tidak agung ya kebahagiaan itu? Karena apabila semua umat muslim di muka bumi ini berputus asa ya, tidak ada yang mau berusaha, padahal putus asa itu adalah apa? Merupakan suatu hal yang harus kita hindari, kita jauhi. Lawan kata putus asa adalah optimisme, keyakinan yang tangguh. Ini ada pesan dari Nabi Yakub ya kepada anak-anaknya, kepada putra-putranya, yang mana disebutkan di dalam Al-Quran, wala tayasu min rauhillah innahu
la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Wala tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Yang artinya, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Quran surat Yusuf ayat 87. Dengan demikian, ada beberapa pelajaran yang perlu kita petik dari materi yang saya sampaikan ini. Yang pertama, semua orang akan dipenuhi rasa jika tidak sedang bahagia. Maka dia sedang berduka. Jika bahagia, sikapnya harus bersyukur. Jika berduka harus bersabar. Dengan demikian, ada beberapa pelajaran penting ya, dalam materi kita pada siang hari ini, yaitu apa? Yang pertama, apabila kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus banyak bersyukur. Dan apabila kita ditimpa musibah, ya kita harus bersabar. Berdoa atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh optimisme itu sangat penting. Di dalam Al-Qur'an dikatakan, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun." Wa idza sa'alaka, dan tak kalah hambaku Muhammad bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran, petunjuk ya, jalan yang lurus. Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Nah, dalam cerita Nabi Yunus saat beliau ditelan oleh ikan ya, sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Abi Waqqas adalah, da'watu dhinnuni idza da'a rabbahu wa huwa fi batnil hut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattun illa istujibalah. Doa Nabi Yunus ketika berada di perut ikan yang besar adalah apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan selanjutnya yang ketiga, pentingnya berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik. Ini merupakan apa? Merupakan kunci kebahagiaan kita. Apabila kita sedang dirundung duka atau seakan-akan merasa penuh dengan berbagai macam cobaan, hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arshil azim. Itu bisa kita amalkan bersama-sama ya, anak-anak mahasiswa dan para pemirsa sekalian yang berbahagia. Doa orang-orang yang ya betul-betul menjalani kehidupan ini ya, kita tetap berhusnudzon meskipun cobaan kita banyak ya. Ya, dilandasi dengan doa tersebut, insya Allah segala kesulitan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Atau kita berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Atau kita berdoa, Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a. Nah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, demikianlah materi kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya untuk membangun optimisme dalam kehidupan ini, membangun optimisme di tahun-tahun yang akan datang, ya, tahun baru nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan kita, senantiasa memberikan rahmat, hidayah, inayah kepada kita, agar kita tetap istiqomah dalam menjalani kehidupan ini, istiqomah dalam kebaikan, ya, dalam menjalani kehidupan ini sampai akhir kita. Dan mudah-mudahan segala aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.